Kenapa kamu lari? Apa aku serem banget? Hei, ngomong dong. Kenapa kamu pengecut banget sih? Diam. Siapa itu? Aduh. Bangsat. Oh, jadi kamu jago memanah ya? Aku bilang kamu boleh berdiri. Sekarang kamu bukan apa-apa lagi. Bajingan, kamulah binatang yang membutakan kakakmu sendiri. Aduh. Qinjuan, ada apa dengan matamu? Ibu, ada yang gak beres sama obat tetes mata ini. Kenapa kamu bisa sejahat itu? Bukan, aku nggak melakukannya. Masa bukan kamu? Beijing Gan. Kamu nggak sepandai kakakmu, tapi malah pakai cara-cara taktik lisik Piut Nyakadenja. Bukan aku nggak. Kamu pikir kamu masih jadi tuan muda dari keluarga pemanah? Biar ku beritahu. Keluarga sudah nggak peduli sama kamu. Ngomong. Ayo ngomong, bangsat. Kamu ngapain? Narapidana 256. Keluargamu datang buat menjemput. Jemput aku? Nanju, kamu sudah melalui banyak hal. Biar saya lihat kamu. Sepertinya matanya baik-baik saja. Dia seharusnya memenuhi syarat untuk donor. Lihat betapa kerasnya kamu sekarang. Inilah perasaan ibumu yang sebenarnya. Dia memenuhi syarat untuk donor. Apa maksudnya itu? Nanju, aku sangat merindukanmu. Syukurlah Nanju ada di sini. Kalau tidak, apa yang akan dilakukan Cheng Huan? Apa hubungannya pembebasanku dengan Su Cheng Huan? Kenapa kalian menjemputku lebih awal? Kita kan keluarga, ibumu dan aku, tidak ingin kamu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Kompetisi akan segera dimulai. Kita harus membuat Nanju menandatangani dokumen malam ini untuk mentransplantasi korneanya ke Su Cheng Huan. Aku tahu tidak mungkin mereka tiba-tiba berubah. Ini lagi-lagi untuk Su Cheng Huan. Kita akan pergi ke rumah sakit dulu untuk minta maaf kepada kakakmu. Kenapa aku harus minta maaf? Kamu masih menolak untuk bertobat. Rekaman pengawasannya sangat jelas. Sebelum final, kamu memberikan obat tetes mata kepada kakakmu, menyebabkan dia menjadi buta dan kehilangan kejuaraan. Obat tetes mata itu disiapkan olehnya. Bagaimana mungkin dia menjadi buta? NAK, aku tahu kamu tidak bermaksud begitu. Kamu hanya bertindak tanpa berpikir. Binatang tak berperasaan ini. Kalau saja kami tidak bisa menemukan kecocokan kornea yang sesuai, kamu pikir kami akan mengeluarkanmu? Tidak punya hati. Tidak peduli seberapa tidak berperasaanku. Bisakah aku dibandingkan dengan kalian? Hanya berdasarkan klip rekaman pengawasan, kalian mengirim anak sendiri ke penjara. Aku tidak punya waktu untuk bermain sandiwara ibu dan anak yang penuh kasih denganmu. Tapi karena kamu melakukan kesalahan, kamu masih harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab? Maksudmu, aku harus memberikan korneaku kepada Yu Cheng Huan? Dia tahu dari mana? Kok kamu bisa mikir begitu? Kami kan orang tuamu. Apa kamu benar-benar mengira kami tega seperti itu? Betul. Paman dan bibimu sudah sangat baik padamu. Kok kamu bisa bilang hal seperti itu? Kakak, kamu tahu apa? Kalau keluarga Sukami tidak menang kejuaraan panahan tahun ini, semua investor kami akan menarik dananya. Warisan keluarga Su selama ratusan tahun sebagai keluarga pemanah akan hancur di tanganmu. Kakakmu bisa saja menang kejuaraan, tapi di saat kritis ini, kamu membutakan matanya. Apa kamu tidak mau bertanggung jawab atas perbuatanmu? Benar, NAK. Kakakmu adalah satu-satunya harapan keluarga Suan Tuk Menong. Denga, kalau kamu lakukan ini untuk Cheng Huan, aku akan bicara dengan Cheng Huan dan minta dia memaafkanmu. Aku tidak butuh maafnya. Kamu. Sikap apa itu?
Kami bawa kamu pulang. Memberi makan, memberi pakaian. Menyekolahkanmu belajar panahan. Seperti inikah caramu membalas kami? Kamu racuni kakakmu. Tanpa rasa bersalah sedikit pun. Sekarang kakakmu terbaring di rumah sakit. Dan kamu tidak merasa sedikit pun bersalah? Aku memang tidak merasa. Tidak. Su Chenghuan masih butuh korneanya. NAK. Aku mohon padamu. Kakakmu benar-benar butuh kamu. Anggap saja. Ini membantu keluarga untuk sekali ini, oke? Ayo. Ini panas, minumlah. Su Chenghuan. Semua yang kamu lakukan padaku dulu akan kubalas satu persatu. Masuk ke mobil. APA. Matanya, bagaimana bisa rusak? Kepala pasien Su Nanzhu baru-baru ini mengalami cedera, terutama matanya. Perdarahan intraocular. Korneanya rusak parah. Tidak memenuhi kriteria transplantasi. Dan dalam 2 hari. Dia akan buta total. Kenapa kamu bisa dipukuli separah ini? Orang tua seperti apa yang tega melakukannya? Senior. Bisa bantu aku? Bilang saja korneaku sudah rusak total. Kalau tidak, mereka. Sudah, terakhir kali, untuk mencegah Su Nanzhu mengungguliku. Aku bahkan merusak mataku sendiri. Aku rencanakan untuk mentransplantasi korneanya. Tapi sekarang, berkat kamu yang menyuruh narapidana itu untuk merawatku dengan baik. Su Chenghuan. Kamu menuai apa yang kamu tabur. Kamu sudah tak tertolong lagi. Anak durhaka. Kamu berani tertawa? Bahkan di penjara, kamu tidak belajar. Berantem di sana. Merusak matamu. Sekarang kamu jadi tidak berguna. Apa gunanya kamu bagiku? Ya ampun, bukankah ini keluarga Su yang terkenal? Yang disebut Mata Elang Kota Selatan, itu? Kenapa seluruh keluarga berempat datang ke departemen oftalmologi ini? Untuk check-in, semuanya buta sekarang? Ya ampun, kalau menurutku, kekalahan keluarga Su itu wajar saja. Jangan cari-cari alasan. Bicara soal masalah mata. Gelar, Mata Elang Kota Selatan. Harusnya diserahkan ke keluarga Su kami. Mimpi kali. Waktu itu, kalau bukan karena Chenghuan cedera dan mengundurkan diri, juara pasti jadi milik kami, keluarga Su. Baik. Su Yanian, aku akan biar kamu kalah dengan cara yang adil. Berani taruhan sama aku? Bulan depan, ada kompetisi panahan internasional di Kota Selatan. Kalau keluarga Su kamu kalah lagi sama keluarga Su kami, kamu harus umumkan bahwa kamu berhenti main panahan untuk selamanya. Ada APA, sekarang takut? C7. Siapa yang kalah? Harus angkat kaki dari Kota Selatan. Setuju. Satu dari kalian orang Su cacat, yang satu lagi buta. Mari kita lihat bagaimana rencanamu untuk menang. Ayo, kita pergi. Yanian, Mata Chenghuan Sadera, dia tidak bisa ikut kompetisi. Harus bagaimana? Paling. Aku akan berikan korneaku padanya. TAPI. Kompetisi ini terlalu penting buat keluarga kita. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus menang. ayah. Maafkan aku. Aku gagal. Chenghuan, Bengan. Ini bukan salahmu. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan si bodoh Su Nanzhu itu. Dialah yang menghancurkan seluruh keluarga kita. Kompetisi ini terlalu penting bagi keluarga Su kita. Kamu harus berikan yang terbaik. Ayah. Jangan khawatir. Kali ini, aku pasti akan usir keluarga Su keluar dari Kota Selatan. Chenghuan. Biarkan ayahmu melihatmu dengan baik untuk terakhir kalinya. Sungguh pemandangan kasih sayang keluarga yang mengharukan. Su Nanzhu, memangnya kenapa kalau kamu anak kandung, kamu buta pun tidak ada yang peduli? Aku yang bermasalah mata.
Ayahmu sendiri malah buru-buru memberikan korneanya padaku. Begitu aku menang juara minggu depan, kamu tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Oh ya, kalau begitu, kamu mungkin akan kecewa. San di mana hari ini? Ayah dan adikmu hari ini keluar dari rumah sakit. Kamu kan kakaknya, tapi malah nggak kelihatan batang hidungnya. Pesan aku aja nggak dibalas. Maaf. Aku buta. Aku nggak bisa lihat pesanmu. Jadi beneran buta ya kamu. Sekarang dia nggak akan bisa mengalahkanku lagi. Dasar anak durhaka. Xinjuan adalah harapan keluarga kita. Kamu yang bikin dia jadi begini. Nggak ada sepatah kata permintaan maaf pun. Sekarang dia udah pulang. Kamu malah nggak mau ketemu. Gimana sih kita bisa punya anak? Setega hati kamu? Silakan omong apa aja. Aku mau tidur. Ayah, gimana dengan turnamen panahan internasional Nancheng yang mau datang? Masih ikut nggak kakakku? Hah? Mimpi kali. Dia mantan narapidana, orang buta yang nggak berguna. Nggak mungkin aku izinkan dia daftar. Pelati. Aku mau ikut di turnamen panahan internasional Nancheng. Nanju. Madamu can. Kamu tahu, setelah bertahun-tahun latihan, aku nggak cuma ngandalin mata. Otot-ototku, mengingat setiap tenaga untuk menarik busur. Tubuhku, mengingat setiap sudut untuk melepas anak panah. Masa keemasan atlet itu singkat. Turnamen ini cuma datang sekali setiap 10 tahun. Dan ini kompetisi panahan paling bergengsi. Aku nggak boleh melewatkannya. Nah, itu baru semangat. Aku akan daftarkan kamu sekarang juga. Aku percaya bahwa muridku, Xieming, sang panah ilahi, meski tanpa penglihatannya, masih bisa mendominasi lapangan. Terima kasih, pelatih. Ini adalah turnamen panahan internasional Nancheng, babak pertama kompetisi. Peserta saat ini adalah Su Chenghuan. Tembakan ini harus mendapatkan nilai 10. Untuk menyamai pemimpin saat ini, Su Long, mari kita alihkan perhatian kepada peserta Su Chenghuan. Sayang sekali, 7,3, saat ini di posisi kedua. Si pecundang ya tetap pecundang. Bahkan dengan matanya yang sudah diperbaiki, dia tetap bukan tandingan Sulong kita. Pecundang tulen. Haha, Suyanian. Saran saya untukmu adalah berkemas dan pergi dari Nancheng. Jangan senang dulu. Xinjuan saya baru saja menjalani transplantasi kornea. Dia belum sepenuhnya beradaptasi. Ini baru sesi pagi. Keluarga Su nanti yang akan menangis. NAK. Kamu baik-baik saja? Jangan memaksakan diri. Ibu. Ayah. Saya baik-baik saja. Itu semua bagian dari strategi saya. Biar quand Su Long l'a dulu. Lalu saya yang akan memberikan pukulan terakhir. Jangan khawatir. Tunggu saja. Saya akan mengalahkannya. Baik. Paman, Bibi. Shangguan c'est la stabile. Tita Tidak akan kalah. Jadi, pertandingan kita sebelumnya, kini telah berakhir. Sekarang, mari kita beri selamat kepada peserta Su Long atas kemenangannya. Tunggu sebentar. Si buta. Dia ngapain di sini? Siapa yang melepaskanmu? Bukankah itu putra kandung keluarga Su? Bukankah katanya dia masuk penjara? Kenapa sekarang bisa keluar? Kenapa dia buta juga? Dia sendiri yang membutakan saudaranya. Dulu,
Itulah karma. Kamu mau apa di sini? Nonton aja nggak bisa lihat. Aku ikut kompetisi. Pembawa acara. Namaku Xu Nansu. Orang buta mau ikut kompetisi, ini lelucon. Keluarga Su mau dipermalukan. Orang buta kan nggak bisa lihat apa-apa. Tiap hanya hak AP rakyat. Pergi sana. Jangan mempermalukan. Keluarga Su di sini. Engerti? Namanya memang ada di daftar peserta. Peserta Su Nanju. Silakan ambil posisi di lapangan. Sejak kapan? Beijing Gan. Ayah, tolong jangan marah. Lagi pula, Kak Nanzu dulu partner latihanku. Kemampuannya cukup. Gimana kalau kita kasih dia kesempatan? Shu Nanzu, Kamu yang nyolong sendiri. bu a dit en part. Kalau gitu, aku nggak sungkan-sungkan. Chenghuan, kamu terlalu baik. Dia sudah menyakitimu begitu dalam, dan sekarang kamu masih membantunya. Targetnya di mana? Ini benar-benar ngawur. Ini kompetisi internasional, yang cuma ada setiap 10 tahun. Seluruh negara sedang menonton. Target aja nggak bisa kamu lihat. Berani-beraninya kamu maju kompetisi, mau mempermalukan seluruh keluarga Su? Su Nanzu, pergi dari hadapanku. Ayah, kompetisi ini Adalah un pion setiap pemana. Kak, dia sudah datang. Kenapa enggak? Kasih dia coba tembak saja. Orang buta mau memanah. Coba tembak, tembak. Ai Greco. Cepetan. Saudaraku Terseyang. Aku nggak sabar. Lihat kamu dipermalukan. Di depan seluruh negara. Wah, ini konyol banget. Sepanjang sejarah kompetisi menembak ini, kami belum pernah mempunyai peserta yang tunanetra. Hei, Satpam, keluarkan dia dari sini. Ayah, ini disiarkan langsung. Kalau kita terus menghentikannya, penonton akan melihatnya. Mereka akan mengira keluarga Shu kita. Memperlakukan Nanju dengan buruk. Kamu sangat perhatian. Oh iya, aku lupa soal itu. Shu Nanju. Kau pasti harus ikut kompetisi. Kau harus menyaksikan sendiri. Bagaimana kau akan dikalahkan. Lanka demi Lanka, di bawah kakiku. Orang kampung yang cuma bisa mengambilkan anak panah untukku. Bagus. Bagaimana dia bisa masuk 3 besar? Dia kumase Lanka di bela concu. Bagus. Memangnya apa artinya bakatmu dulu? Sekarang Kokuma orang buta. Orang cacat yang tak berguna. Ayah, Nanju. Dia cuma ingin berkontribusi untuk keluarga Su kita. Cheng Yuan. Kamu masih terlalu naif. Su Nanju tidak seperti Orang Baekhyang Kamukira. Berkontribusi? Kurasa dia ingin mencelakakan keluarga Su kita. Dia cuma beruntung tadi, dan bisa masuk final. Dan sekarang dia benar-benar mengira. Itu karena kemampuannya sendiri. Datang ke sini cari gara-gara. Pembawa acara. Aku tidak akan ikut panahan statis. Hahaha, setidaknya kau tahu diri. Baiklah, berhentilah pamer di sini. Ikut kami ke tribun penonton. Kakakmu masih ada. Pertandingan selanjutnya yang harus diikuti. Begitu Chenghuan menjuarai. Aku akan bereskan urusan denganmu. Aib keluarga. Aku ingin bertanding dalam panahan dinamis. APA. Kamu. Ini konyol. Kamu bahkan tidak bisa melihat platform targetnya. Dan kamu mau ikut kompetisi target bergerak? Kamu cuma akan mempermalukan diri sendiri. Sampai kapan kamu akan terus begini? Bagaimana kalau Aku kena? Omong kosong. Sampai kapan kamu akan terus berangan-angan seperti ini? Kakakmu punya bakat yang sangat tinggi. Bahkan untuk target bergerak, dia tidak berani bilang itu pasti kena. Dan sebelum kamu masuk penjara, kamu bahkan tidak bisa masuk 10 besar. Kamu pecundang. Satu-satunya kali kamu masuk 3 besar. Cuma keberuntungan saja. Sekarang, kamu berani bilang bisa kena? Kamu mau bunuh aku? Lao Su. Lao Su. Ayah. Paman. Wah, kamu cukup sombong untuk orang buta. Kamu tahu apa itu panahan target bergerak?
Targetnya bergerak. Panahnya bergerak. Kalau kamu terlambat setengah detik saja, panah akan meleset lebih dari 30 kaki. Ya ampun. Aku ingat juara terakhir. Dalam kondisi sempurna, nyaris saja bisa mengenai target. Peserta lainnya bahkan tidak mendekati. Tapi target, haha. Ya ampun, kamu bilang, orang buta seperti aku, bisa kena target bergerak? Kamu paham? Dasar orang buta. Berhenti ngomong kosong di sini, kamu menghambat kompetisi. Pergi sana. Tidakkah kamu lihat? Apakah kamu bahkan cocok untuk ini? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Pergi, aku masih akan mengakui kamu sebagai anakku. Kalau tidak, Berani. Bertaruh denganku? Su Long, Xu Chenghuan. Kalau aku meleset, lakukan apa saja yang kamu mau padaku. Tapi kalau aku kena targetnya, aku mau. Mata Xu Chenghuan. APA. Kamu mau mata kakakmu? Kamu gila? Xu Nongju. Kamu masih merasa belum cukup menyakiti Cheng Huan? Belum cukup? Bagaimana aku bisa bertunangan dengan orang sepertimu? Ini bukan urusanmu. Aku bertanya, Padamu. kamu berani atau tidak? Mengapa aku tidak berani? Bahkan jika kamu beruntung dan mengenai sasaran lalu menang, aku tidak kehilangan apapun. Lagi pula, tidak mungkin kamu bisa menang. Su Nanzu benar-benar sudah gila. Ini permanent yang mustahil dia menang. Tapi dia berani, c'est tu joues un truc mangikuti kemo Amerika. Tu rasa. Dia pikir hidupnya belum cukup sengsara. Nanzu. Kamu berani Zetuyu? Lagi pula, taruhannya adalah matamu. Aku. Shu Nanzu. Kamu pasti kalah. Saat kamu kalah, aku akan bilang aku tidak tega melakukannya sendiri, dan biarkan keluarga Su yang menanganimu. Car Amerika. Anggap saja kamu beruntung jika bisa selamat. Nanzu. Karena kamu ingin bertaruh. Walaupun taruhannya adalah mataku. Sebagai keluarga, aku pasti akan mendukungmu. Nanzu. Aku c'est tu joues. Aku tadi hanya khawatir, si pecundang ini tidak mungkin bisa mengenai sasaran. Bagus biar dia menyerah. Lalu dia akan mengikuti kemauan keluarga Su, menghemat tenagaku untuk mengusirnya, dan merusak reputasiku. Karena Cheng Huan tidak keberatan, maka aku tidak akan menghalangi lagi. Bagus. Sudah diputuskan. Jika dia bisa mengenai itu, aku akan makan panah ini di tempat. Le Pascan Sazarania. Shu Nanzu. Tidak ada yang memaksamu. Jalan ini. Kamu yang mengundangnya sendiri. Keluarga Su punya seorang pecundang. Dan Siring buta yang gila. Mereka sudah tamat. Setelah sandiwara ini selesai, Kilyarga Su tidak akan punya anak ini lagi. Shu Nongzu. 10 lingkaran. Su Nanzu, 10 lingkaran. APA. Tidak mungkin. Itu. Mustahil. Apa kalian salah sasaran? Ya betul. Sasaran bergeraknya terlalu cepat. Mungkin para juri salah? Benar. Kami tidak mempertanyakan siapapun. Kami hanya khawatir soal keadilan kompetisi. Apa kau mempertanyakan penilaian profesional dari semua juri kami? Tidak. Bukan itu maksudku. Aku hanya takut ada kesalahan. Su Nanzu ini, apa dia anak kandung mereka? Lihat mereka, orang tuanya hampir seperti ingin dia kalah. Bahkan orang buta, lebih baik dari anak kesayangan mereka. Lucu sekali. Bukankah kau buta? Bagaimana mungkin? Diam, peserta Su Nanzu, nilainya sudah diverifikasi. 10 lingkaran, nilainya tetap. Gimana dia bisa kena itu? Tapi kan dia buta. Enggak, pasti dia cuma lagi beruntung. Murni keberuntungan. Kak. Tembakan yang bagus tadi. Dia benar-benar mangaromkan nama Keluarga Shu. Dia kuma orang buta. Itu cuma kebetulan. Dia nggak pantas mengharumkan nama keluarga kita. Dia malah naik ke sana dan bikin masalah. Menurutku dia cuma orang yang egois.
Aku cuma mau ikut lomba. Lomba? Kamu tahu nggak, sudah berapa banyak keluarga kita berinvestasi di Chenjuan? Terus kamu senaknya masuk dan mencuri perhatian? Kamu kesini buat lomba, atau buat bikin masalah? Ayah, Ibu, apapun keadaan Kak sebelumnya, fakta bahwa dia berhasil mencapai hasil yang bagus hari ini adalah hal yang baik buat keluarga kita. Kamu memang selalu yang paling bijak. Chenjuan, kamu memang selalu yang paling perhatian, selalu memikirkan keluarga. Tidak seperti orang-orang tertentu yang bertindak sembrono. Dan kumapajalai sama kejayaan sesat. Shunanzu, kamu cuma lagi beruntung. Coba kita lihat kamu bisa kena sasaran tiap ronde. Lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kak. Ayo lanjut ke ronde berikutnya. C'est la J Camus Mazipana. Kita harus. Menant quand joueur à Pertamabu à Keluarga Shuarini. Tunggu. Apa kalian semua? Lupa sesuatu? Ada apa? Kalian semua setuju tadi. Kalau aku kena sasaran. Kalian akan kasih mata Su Chenghun. APA. Nggak cuma kena, tapi tepat di tengah. Jadi, apa kalian? Akan tepati Yanyi? MC. Ambilkan aku pisau. Aku mau. Matanya. Kamu. Kamu serius? Mata jadi taruhan? Bukannya mereka baru saja setuju? Nah, ini jadi menarik. Ashley. Camus. Kamu serius? Kamu benar-benar mau mata aku? Xunanzu, kamu gila? Gila kalian yang Setuju duluan? masa. Langsung ingkar janji? Itu kan, aku. Kalian yakin banget aku nggak bakal kena? Kan? Dasar kau. Diam. Apa kau tidak punya malu sama sekali? Hah? Jika Cheng Huan tidak kasihan padamu dulu, dan membiarkanmu ikut kompetisi, kau bahkan tidak akan diizinkan untuk menyentuh busur ini. Dan sekarang lihat dirimu, kau berbalik melawan kami lebih cepat dari membalik halaman. Kau lebih buruk dari anjing atau babi. Jadi apa? Kau setuju ini dengan kata-katamu sendiri? Kau. Bapak. Tidak apa-apa. Karena kakakku menginginkannya. Aku akan memberikannya padanya. Tidak. Kita tidak bisa membiarkan orang mengatakan keluarga Su tidak menepati janjinya. Dan membicarakan kami di belakang. Mimpi saja, ibu dan bapak tidak akan pernah setuju. Apa kau benar-benar pikir bisa menyentuh Mataku? Jangan naif, Chenguan. Mata-mata milikmu ini adalah berkah yang orang tua kita doakan dari para dewa. Bagaimana kita bisa memberikannya begitu saja, terutama pada orang tidak berguna ini? Aku pasti sudah buta karena melahirkanmu, mengirimmu ke penjara, bahkan tidak bisa mengubah sifatmu. Monster tak berperasaan. Kita seharusnya tidak pernah mengeluarkanmu dari penjara. Munafik, kau membawaku kembali. Hanya untuk korneaku, bukan? Beraninya kau tertawa? Mataku, semua ini karena kau, anak durhaka, sampai aku buta. Apa artinya ini? Mungkinkah matanya juga dibutakan oleh Su Nanzhu? Tepat sekali. Baiklah, sekarang, kau benar-benar ingin mata kakakmu. Marah, kau mencoba menguburku hidup-hidup, ya? Kau tidak setia, tidak adil, tidak berbakti. Monster, berapa lama kau rencanakan terus menyakiti keluarga kita? Katakan saja padaku, jika kau punya setidaknya sedikit rasa hormat pada kami, sebagai keluarga. Sekarang juga, kau akan minta maaf pada kakakmu. Di depan semua orang, tarik kembali kata-kata hinamu. Orang buta ini hanya beruntung sebentar. Apakah dia benar-benar pikir ibu dan ayah akan Memblanya? terlalu tinggi menilai diri sendiri? Keberuntungan sebentar, maka hari ini, aku akan tunjukkan padamu, apakah itu benar-benar hanya keberuntungan. Masalah mata. Akan kita selesaikan nanti. Wasit. Tolong lanjutkan pertandingan. Hadirin sekalian, kompetisi kita kini memasuki babak tengah. Aturannya adalah sebagai berikut. Setiap pemain hanya mendapat 1 anak panah. Total 10 ronde, penilaian kumulatif. Giliran akan diambil secara berurutan. Karena ini adalah babak tengah, untuk membantu menstabilkan pola pikir semua orang.
Setelah setiap ronde berakhir, sistem hanya akan mengumumkan peringkat keseluruhan saat ini. Skor individu tidak akan diungkapkan. Urutan menembak adalah Su Long, Su Chenjuan, Su Nanzhu. Ronde 1 dimulai sekarang. Su Long berada di posisi pertama. Wah. Kita pasti bisa. Formasinya bagaikan buku teks. Dasar keluarga Su memang kokoh. Dilihat dari sikapnya, itu setidaknya 9 atau lebih. Su Chenghuan berada di posisi kedua. Shangguan. Ai Greco. Pertahankan. Tunjukkan keahlian dari ronde sebelumnya. Su Nanzhu berada di posisi ketiga. Ha. Anya Intung Quintin Gambelaka. Aku khawatir tanpa alasan. Pertunjukan sesungguhnya belum dimulai. Su Long masih di posisi pertama. Su Chenghuan di posisi kedua. Su Nanzhu di posisi ketiga. Baru saja. Aku hampir tertipu. Kertakan Su Nanzhu. Seperti yang diharapkan, kita masih harus mengandalkan Chenghuan. Tentu saja, kami sudah membina Chenghuan sejak dia kecil. Dia punya guru privat di Swiss sejak kecil. Pelatihnya semua masuk peringkat 10 besar dunia. Kami bahkan terbang ke Jerman untuk membuatkan busurnya yang khusus. Busur compound bernilai ratusan ribu. Semua peralatan latihannya, dari sistem tarikannya, sampai alat bantu bidiknya, semua impor. Su Nanzhu cuma partner latihan, Chenjuan. Dan sekarang dia jadi Sampa Buddha. Berani-beraninya dia masih bersaing dengan Chenghuan? Lucu sekali. Dulu, seharusnya kita biarkan bajingan itu membusuk di penjara. Cuma karena kita terlalu baik hati, sekarang jadi berantakan begini. Kak, ada apa? Semangatmu yang dulu mana? Ashi. Kamu capek? Diam. Fokus ke pertandingan. Oke. Jadi, kontestan kita Su Chenghuan telah berhasil masuk ke babak final. Mari kita lihat bagaimana performanya. Kenapa Su Nanzhu masih begitu percaya diri? Itu tidak benar. Dia buta. Dia tidak mungkin bisa mengalahkanku. Tapi bagaimana kalau dia masih punya trik lain? Su Chenghuan berada di posisi kedua. Su Nanzhu berada di posisi ketiga. Su Nanzhu. Itu tadi adalah panah terakhir.
Kamu tidak punya kesempatan untuk bangkit lagi. Jadi di ronde ini, dengan senang hati aku terima kemenangan ini. Cuma menggertak saja, kan? Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Ada apa? Kenapa kalian melihatku seperti itu? Bukankah aku yang menang? Oisi. Sekarang bisa umumkan skornya, kan? Ku harap nanti kamu masih bisa tersenyum. Sekarang diumumkan, total skor 3 pemanah teratas setelah 10 ronde. Rincian panah demi panah sebagai berikut. Ron 1, Su Long, 9,5. Su Chenghuan, 9,2. Su Nanju, 9,1. Selisihnya cuma 0,1. Bagaimana mungkin? Ronde 2, Sulong, 9,0. Hu Chenghuan, 9,1. Su Nanju, 9,0. Lagi-lagi, 0,1. Kenapa dia selalu nyaris menyusul aku? Ronde 3, Su Chenghuan, 8,9. Su Nanzu, 8,8. Ronde 4, Su Chenghuan, 9,3. Su Nanju, 9,2. Ronde 5, Su Chenghuan, 8,5. Su Nanzu, 8,4. Ronde 6, Su Chenghuan, 9,0. Su Nanzu, 8,9. Ronde 7, Su Chenghuan, 9,1. Su Nanju, 9,0. Ada apa ini? Ini terlalu kebetulan. Kenapa? Bukannya cuma karena Su Nanzu kurang jago? Ini. Situasi apa ini? Mungkinkah ada yang mengutak-atik skornya? Ronde 10, Sulong, 9,0. Hu Chenghuan, 7,5. Su Nanju, 7,4. Camus. Kamu mengendalikan skormu? Kamu sengaja menahan diri. Aku nggak ngerti maksudmu. Jean-Gon pura-pura. Kamu sengaja nahan-nahan. Maksudmu apa? Apa kamu nggak buta sama sekali? Su Chenghuan, tenang, pertandingannya sudah selesai. Jangan serang peserta. Bagaimana mungkin? Seorang jenius dari keluarga suku. Jangan-jangan. Su Nanzu? Itu nggak mungkin. Nggak boleh. Aku nggak boleh biarkan dia. Te Rubertanding. Calo dia te Rubegini. Aku mungkin. Kali ini kamu mau main apa lagi? Chinjuan. Chinjuan. Ada APA? Hatiku sakit. Kepalaku juga sakit sekali. Su Nanju, kamu. Apa yang sebenarnya kamu lakukan padanya? Shu Nanzu, Apayang Camus Lacucan pada Shangguan? Jangan bergerak. Maksudmu apa? Kamu masih pikir kamu belum cukup menyakiti Chenghuan? Begitu saja? Kamu memang tidak sebaik itu. Akui saja dengan jujur. Berlagak seperti pecundang. Siapa yang kamu coba tipu? Beraninya kamu masih mencoba berdebat? Apa yang kamu lakukan pada saudaramu? Katakan. Bahkan jika aku bilang aku tidak melakukan apa-apa. Apakah kamu akan percaya padaku? Kamu benar-benar percaya itu? Kamu masih berbohong. Kamu mau melakukan apa saja. Kenapa dia di lantai? Dasar anak duraka. Kamu masih cari-cari alasan. Ibu. Ini bukan salah dia. Ini bukan salah kakakku. Chinjuan. Kamu ngomong apa sih? Setelah apa yang dia lakukan padamu. Dan kamu masih membelanya. Setiap kali aku melihatnya, aku ingat masa lalu, apa yang dia lakukan padaku. Meskipun hal-hal itu sudah berlalu. Dan dia sudah menunjukkan penyesalan. Aku seharusnya tidak seperti ini. Aku tidak cukup berani. Atau cukup pemaaf. Ini masalahku. Ibu. Bahkan jika aku terpengaruh, dan tidak tampil baik, tidak apa-apa. Aku percaya, kakakku masih bisa membantu. Que lui arga chou qui t'a menant. Jadi itu rencanamu.
Kamu dengar nggak? Kamu cuma pembawa sial. Dulu, kalau kamu nggak sakiti Cheng Huan, apa dia bakal takut sama kamu? Masa iya dia jadi trauma? Hari ini, gara-gara kamu, dia nggak maksimal. Dia kalah lomba. Sebenarnya kamu mau apa sih? Aku cuma mau ikut lomba. Masih berani membantah? Kamu tahu nggak, sepenting apa pertandingan hari ini, buat keluarga kita, buat Cheng Huan? Tahu nggak? Kami sudah membesarkanmu selama ini. Terus kamu balas budi kayak gini? Dulu, kami ambil kamu dari panti asuhan. Kami kasih makan, kasih pakaian. Kami nggak pernah perlakukan kamu buruk. Terus kamu kasih obat ke adikmu sendiri. Masuk penjara, nodai nama keluarga Su. Kami keluarin kamu dari penjara. Terus kamu nggak tahan. Lihat keluarga Su sukses? Jadi, sebenarnya kamu mau apa? Dasar anak durhaka. Kamu harus tahu diri. Pergi sendiri mundur dari lomba. Tidak mungkin. Setiap kompetisi memiliki aturannya sendiri, terlepas dari keinginan pribadi saya. Karena sekarang saya sudah dalam permainan. Aturan tidak mengizinkan untuk penarikan sukarela di tengah jalan. Saya tidak akan berhenti. Tidak. Kita sama sekali tidak bisa membiarkannya melanjutkan. Tunggu, meskipun dia tidak bisa mundur sendiri. Bagaimana jika ada masalah objektif? C'est parti. Jika mereka menemukan sesuatu dalam darahnya. Oh, benar. Semua tes darah dan urin saya sebelum kompetisi, dan laporan kebugaran, sudah diserahkan kepada panel juri. Penyelenggara tidak memiliki alasan untuk mendiskualifikasi saya. Bagaimana dia tahu apa yang saya pikirkan? Seiya tidak mengatakan apa-apa tadi. Mungkinkah dia mendengar? Kamu tahu, kata-kata bisa berbohong, tindakan bisa berbohong. Tapi hari ini, di lapangan ini, hanya ada satu hal yang tidak bisa menipu siapapun. Itu adalah panah. Apa? Panah yang kita tembak. Tidak akan pernah berbohong kepada kita. Sampai jumpa di lapangan. Hadirin sekalian, selanjutnya, kompetisi kita akan memasuki babak final. Babak ini akan menentukan pemenang dan siapa yang akan meraih kejayaan dalam pertandingan krusial ini. Kategori pemenang akan bertanding secara bersama dan hasilnya akan diumumkan langsung di tempat. Dan baru saja, kami telah menerima pengumuman penting dari panitia penyelenggara. Juara turnamen ini akan mewakili Hua Country di ajang mendatang. Kejuaraan panahan dunia. Ya ampun, kejuaraan dunia. Itu kehormatan tingkat nasional. Lupakan soal menang hadiah. Hanya berdiri di lapangan ini saja sudah suatu kehormatan bagi seorang pemanah top. Selain itu, kami merasa terhormat menyambut pelatih kepala tim nasional Wang Yi dan Ketua Komite Seleksi Hua Country Lu Jun. Keduanya sudah hadir di sini bersama kita. Mari kita doakan ketiga pemanah kita. Penampilan luar biasa lagi. Wah, ini jadi semakin menarik. Perwakilan nasional, kedengarannya jauh lebih baik daripada sekadar juara regional. Jujur saja, nggak heran kalau keluarga Su kalah. Lihat saja kedua anakmu. Satu buta, yang Satya juga kurang cerdas. Bahkan jika aku menang, aku akan merasa itu bukan kemenangan yang adil. Nggak bisa disangkal. Kemampuan mereka memang di level yang berbeda. Bukannya kompetisi masih berlangsung? Betul. Belum selesai. Cheng Huan pasti bisa membalikkan keadaan. Kejuaraan dunia, kau benar-benar memberiku panggung yang luar biasa.
Kejuaraan dunia. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Tidak boleh kalah. Kali ini, aku harus merebutnya. Gemetar seperti itu, mungkin sebaiknya kamu turun dari panggung. Jangan berlama-lama, mempermalukan diri sendiri. Diam. Kali ini, aku akan menang. Bagaimana dia bisa tetap tenang seperti itu? Ini adalah babak final. Dia masih bisa fokus, meluruskan anak panahnya. Apakah dia hanya berpura-pura? Dia tidak mungkin. Babak final, anak panah pertama, mulai. Su Nanju. Entah kamu asli atau palsu. Kejuaraan hari ini adalah milikku. Astaga, perasaan ini, posturnya sangat kokoh, tembakan palsu, layak. Ya, begitu saja. Semuanya, pujilah aku jenius. Astaga, tepat sasaran. Sasaran tepat kedua dalam pertandingan. Sekali lagi, berasal dari peserta Su Nanju. Apa? Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, itu pasti kebetulan. Tunggu. Siapa nama peserta itu? Su Nanju. Apa? Itu dia. Kamu tunggu di sini dan awasi tempatnya. Aku harus pergi memastikan sesuatu sendiri. Sepuluh lingkaran. Lagi 10 lingkaran. Peserta Su Nanju mencetak lagi 10 lingkaran. Nggak mungkin. Su Nanju ini, dia nggak mungkin sehebat ini. Hah? Masa sih? Jangan-jangan? Dia sebenarnya lebih berbakat daripada Cheng Huan? Nggak mungkin. Terrace, terus kenapa dulu? Paman, Bibi. Jeongant Tertipus Amadia. Dia kan jelas-jelas punya kemampuan ini. Dari tadi dia nggak tunjukkan. Tapi sekarang, di saat genting begini, dia baru ungkapin. Dia s'engagea. Dia nggak rela lihat Cheng Huan sukses. Dia jahat. Anak itu selalu berbuat yang enggak-enggak. Betul, dia punya keahlian ini. Tapi nggak kasih tahu kita. Dia cuma picik dan pendendam. Mengatur muslihat buat keluarganya sendiri. Selanjutnya adalah panah terakhir. Para peserta, bagaimana performa kalian? Ayo. Cheng Huan. Dulu, demi menjaga, Perazan Xu Chenghuan. aku selalu menahan diri. Tapi hari ini, aku nggak bisa biarin kamu semena-mena. Pertandingan ini resmi berakhir. Juara akhir secara resmi diumumkan. Selamat kepada Su Nanju yang memenangkan tempat pertama. Dia tidak hanya memenangkan kompetisi, tapi juga mendapatkan hak untuk mewakili Hua Nation di kejuaraan dunia di luar negeri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana semua ini bisa menjadi miliknya? Kita tidak bisa memberikannya kepadanya. Benar, Quechua, kualifikasi ini tidak bisa diberikan kepadanya. Kenapa tidak? Dia buta. Si Zirang dengan masalah penglihatan. Tidak bisa mewakili negara dalam kompetisi. Tepat sekali. Jika ini tersebar, Di mana itu akan meninggalkan martaba Hua Nation kita? Memang, jika ada masalah disabilitas fisik, menurut presiden, mereka harus dialihkan ke acara khusus. Maka tempat ini, kemungkinan besar akan diberikan kepada pemenang tempat kedua, Su Cheng Huan. Apa gunanya semua kemuliaanmu sekarang? Pada akhirnya, kehormatan ini tetap milikku.
Seharusnya aku lebih keras. Seharusnya aku menyelesaikanmu. Maka aku tidak perlu khawatir hari ini. Tunggu. Apalagi yang kamu inginkan? Aturan adalah aturan. Kamu, seorang pria buta, tidak punya hak untuk bertanding. Tapi bagaimana jika aku tidak buta? Dia nggak buta. Lalu apa itu tadi? Bagaimana mungkin? Dia sebenarnya nggak buta? Matamu baik-baik saja? Kamu bohong padaku? Dasar anak duraka. Semua karena kamu. Kamulah yang membutakanku. Jadi kamu bilang, aku harus dengan rela memberikan korneaku kepada putra kesayanganmu, Su Chenghuan? Su Chenghuan. Diam. Itulah yang kamu hutang padanya. Kamulah yang menyakitinya dulu. Aku nggak berhutang apa-apa pada siapapun. Su Chenghuan. Apakah kamu berani untuk mengatakan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dulu? Sudahlah. Quechua. Anda benar-benar tidak bisa memberikan posisi itu kepadanya. Karakter pria ini sangat buruk. Bertahun-tahun lalu, dia membius saudaranya sendiri. Menyebabkan Chenghuan kehilangan penglihatannya. Dia bahkan pernah masuk penjara. Orang seperti itu, bagaimana dia bisa mewakili negara kita? Betul, masalah-masalah ini. Media asing akan segera mengungkapnya. Itu akan mempermalukan rakyat kita. Su Nanzhu, apa yang mereka katakan itu benar? Dia tidak punya bukti. Catatan medis dan resep dari dulu sudah kuselesaikan bertahun-tahun lalu. Bagaimana dia bisa membuktikannya? Shu Nanzhu, Kamu memang selalu ditakdirkan untuk menjadi batu loncatanku untuk mencapai puncak. Nanzhu. Aku ingin menyimpan rahasiamu. Tapi ini menyangkut kepentingan nasional. Aku tidak bisa hanya berdiri dan melihatmu terus melakukan kesalahan. Ayah benar. Jika kami mewakili negara kita. Dan orang asing mengetahui tentang Mazal Alumu. apa yang akan mereka pikirkan tentang kita? L'Agipula, Levelmu. Sejujurnya tidak konsisten penampilan hari ini. Mungkin hanya kebetulan saja. Kamu bahkan tidak punya pelatih. Kamu tidak pernah punya pelatihan profesional apapun. Apa yang membuatmu berpikir bisa pergi? Siapa bilang? Dia tidak memenuhi syarat? Su Nanzhu. Gurunya adalah legenda di dunia panahan Hua, Xiaming. Orang yang meraih Grand Slam di panahan, atlet legendaris. Dia adalah master kelas dunia. TAPI. Bukankah dia sudah pensiun lebih dari 10 tahun? Xiaming adalah satu-satunya dalam sejarah Hua yang memenangkan 3 gelar kejuaraan dunia berturut-turut. Bagi Hua. Dia memenangkan banyak medali emas. Di tingkat internasional, dia dikenal sebagai Divine Bau yang tak tergantikan. Kalau muridnya saja tidak punya kualifikasi. Lalu saya tanya, di seluruh Hua, siapa lagi yang mungkin memenuhi syarat? Jangan biarkan dia membodohi kalian. Tidak mungkin dia bisa mengakses. Oran Sekalibé itu. Ya, betul. Dia tumbuh besar di rumah kami, sebagai partner latihan Chenghuan, dan dia bahkan tidak pernah keluar rumah. Bagaimana mungkin dia pergi magang pada seorang master? Benar, dia bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di klub yang layak. Aku sendiri pernah mencoba magang pada Master Xie, tapi dia bahkan tidak mau menemui aku. Bagaimana mungkin dia mau menerimanya? Aku sudah berbicara dengan Master Xie sendiri, untuk mengonfirmasinya. Su Nanzhu. Memang diakui secara pribadi olehnya, sebagai satu-satunya murid terakhirnya. Serius, murid terakhir Master Xiaming, ternyata dia? Pantasan saja setiap anak panahnya mengenai sasaran. Kapan kamu pergi dan jadi muridnya? Kenapa kami sama sekali tidak tahu? Tentu saja kalian tidak tahu. Karena waktu itu, ayah dan ibu pergi menemani Chenghuan untuk camp pelatihan di luar negeri. Aku harus manfaatkan waktu untuk berlatih, agar di kompetisi berikutnya, aku bisa beritahu mereka. Kalau aku bisa seperti Chenghuan, dan membuat mereka bangga.
Anak ini. Kuda-kudanya luar biasa kokoh. Bahu menghasilkan tenaga dari dalam. Bahu menghasilkan tenaga dari dalam. Langkah kaki simetris dan bertenaga. Pinggang dan siku selaras sempurna. Sorot mata tajam. Bagian bawah tubuh stabil. Tenaga tepat sasaran. Dia punya bakat luar biasa. Bagus. Hahaha. Kamu siapa? Bakat langkah yang mungkul sekali dalam, seratus tahan. Hari ini, aku malah bertemu denganmu. NAK. Mau belajar memanah dariku? Maksudmu apa? Aku mau. Ayo kita buktikan dengan panah kita. Kalau kamu bisa mengalahkanku, aku akan jadi muridmu. Bagus. Kami para pemanah, perlu punya prinsip seperti itu. Aku kalah. Anak baik, kamu punya prinsip. Kamu menepati janji. Menang bersih, kalah bersih. Kamu, muridku, aku terima. NAK. Kamu punya keinginan apa? Aku ingin menang. Aku ingin menang sampai seluruh dunia mengingatku. Hahaha, bagus. Aku beritahu kamu sekarang, mulai hari ini, aku akan menjadikanmu juara dunia. Berani sekali kamu. Hal sebesar ini tidak kamu beritahu kami? Berani sekali kau. Hal sebesar ini, dan kau tidak bilang pada kami. Apa karena aku tidak bilang apa-apa? Atau karena kalian tidak pernah peduli padaku? Bu, Pak, beberapa hari lalu aku... Tunggu sebentar. Siaran langsung kompetisi Chenghuan. Sebentar lagi mulai. Berhenti bertengkar. Ya. Ya ampun. Lihat, lihat, lihat. Makan sayur lebih banyak. Oh, baiklah. Bu, Pak, aku punya guru. Adikmu, besok ada kompetisi. Jangan ganggu dia saat makan. Ini, tambah lagi. Bukan aku tidak bilang apa-apa. Tapi kalian, berkali-kali, enggan mendengarkan. Kau telah melakukan setiap hal keji pada adikmu. Semua yang kami lakukan padamu adalah tepat yang kau pantas dapatkan. Bahkan sekarang, kau masih tidak mau mengakuinya. Kau telah sepenuhnya tertipu olehnya. Baiklah. Buka matamu. Dan lihat baik-baik sekarang. Lihat apa yang anak kesayanganmu, 7 Anya telah lakukan. pembawa acara. Obatnya sudah aku dapatkan. Obatnya sudah aku dapatkan. Lakukan saja seperti yang kukatakan. Masukkan ke dalam obat tetes mata. Dosis ini, kalau ada yang salah, aku tidak bisa tanggung jawab. Jangan khawatir. Tidak akan ada yang salah. Aku yakin, aku memang tidak suka Sunan Zhu. Kali ini, kita harus menjebaknya. Buadia Keluar dari Keluarga kita. Hei, sebaiknya kamu pikirkan matang-matang. Jadi itu kenyataannya. Jadi begini kenyataannya. Dia ternyata orang seperti itu. Aku sama sekali tidak bisa membedakannya. Sudah kuduga, dia tidak mungkin orang jahat. Ini
Ini tidak mungkin. Video ini. Bukankah ini dikunci di laci paling bawah kamar tidur? Berkat kamu, pikiranmu sendiri, langsung memberitahuku. Apa yang kamu sembunyikan? Tidak. Bukan begitu. Video ini palsu. Kalian semua sudah tertipu olehnya. Aku dijebak. Aku tidak melakukannya. Ada apa buru-buru? Ini baru permulaan. Kakakmu bayar mahal banget, dia sewa kami khusus, biar kamu senang. Pukul dia. Hajar dia. Hari ini kamu bakal kena. Berhenti memukulnya. Sudah. Hentikan. Shangguan, kenapa kamu begini? Dasar binatang. Beijing Gan. Kenapa kau lakukan ini pada saudaramu sendiri, melakukan hal seperti ini? Qinjuan. Kenapa kamu? Bukan. Dia orangnya. Dia yang melakukan semua ini. Sunan Zhu yang mengarangnya. Ibu. Ayah. Xiaoning. Kalian harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak melakukannya. Aku tidak melakukannya. Apakah video ini asli atau palsu? Kau pikir kami tidak bisa membedakannya? Qinjuan, bagaimana bisa kau lakukan ini? Pada saudaramu sendiri? Kapan kami pernah bersikap buruk padamu? Makanan pakaian. Semua yang kau pakai. Pernahkah kami kurang 1 sen pun? Kalian. Bersikap buruk padaku. Jika kalian benar-benar peduli padaku, kalian takkan pernah membawanya kembali. Keluarga ini awalnya hanya memiliki 1 anak laki-laki. Aku. Kalianlah yang membawanya kembali. Kalian sendiri yang menghancurkan semua yang kumiliki. Jika kalian benar-benar peduli padaku, seharusnya kalian biarkan dia membusuk di panti asuhan itu. Dan kau, kenapa kau harus kembali? Segala sesuatu di keluarga ini, Kekayaan, kekuasaan, status, semuanya milikku. Tapi setelah ayah membawamu kembali, dia bilang padaku, dia akan memberimu separuhnya. Kenapa? Serangga dari tempat sampah seharusnya tetap di got. Kenapa kau harus mendapatkan semua yang kumiliki? Kenapa kau harus naik levelku? Ko. Ini semua salahmu. Aku tidak salah. Aku. Su Qinghuan. Kau dicurigai melakukan penganiayaan dengan sengaja. Aku menahanmu sesuai hukum. Bawa dia pergi. Kakak. Aku salah. Kak. Ibu, ayah. Nanju. Kami salah. Kami dibutakan oleh keserakahan. Nanzu, kami dulu memperlakukanmu dengan buruk. Mulai sekarang, aku akan menebusnya. Tidak perlu.
Apa ini? Pihak pertama, Su Nanju, dengan sukarela memutus semua ikatan keluarga dengan pihak kedua, Su Yannian. Den Ji-hong. Semua ikatan keluarga dengan ini diputus. Mulai hari ini, kedua belah pihak tidak akan menanggung kewajiban hukum apapun, atau tanggung jawab moral antar kerabat. Ikatan keluarga telah putus, hubungan kita selesai. Hidup atau mati, kita tidak saling meminta apapun. Jangan pernah bertemu lagi. Kenapa menulis semua ini? Kami adalah orang tuamu. Kalian memberiku kehidupan dan membesarkanku, aku mengakuinya. Tapi untuk kalian, aku dengan rela menjadi teman latihan yang tak pernah bisa bertanding. Aku dengan rela jadi kambing hitam dan masuk penjara. Kehidupan yang kumiliki sekarang, ku selamatkan sendiri. Hutangnya telah lunas. Kita sudah beres. Mulai sekarang, mari kita masing-masing jalani hidup sendiri. Ini adalah surat pemutusan hubungan. Ayo pergi. Nanzu. Kamu sudah memenangkan kejuaraan dunia. Dan kamu masih berlatih sekeras ini. Kamu memecahkan rekor dunia. Dan menjadi juara dunia termuda. Dalam sejarah, Nanju. Kamu tahu betapa sensasionalnya kamu di dunia panahan saat ini? Ini baru permulaan. Tuyuanku adalah Olimpiade dan Grand Slam. Untuk memenangkan lebih banyak kekayaan untuk negara kita. Oh, itu semangatnya. Ngomong-ngomong, Orang tuamu. Datang lagi hari ini. Aku sudah memutuskan hubungan dengan mereka sejak lama. Siapapun bisa mengkhianatiku. Tapi panah tidak akan. Yang perlu kulakukan sekarang adalah fokus sepenuhnya dan menembakkan setiap panah dengan sempurna.